Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perkenalkan, Ibu adalah guru tata boga di SMK Yepisei, Palangkaraya. Nama Ibu adalah Arliza Khoiriani. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengajar tentang mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Sebelum kita mulai pada materinya, di layar ada dua gambar. Bisa kalian amati apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya, benar sekali. Jadi, gambar yang satunya atau gambar sebelah kiri saya itu adalah gambar iga bakar. Sedangkan gambar yang satunya lagi adalah sop iga. Di sini sama-sama menggunakan bahan dasar iga, tapi yang membedakan yang satu berkuah dan yang satu kering. Yang berkuah itu dibuat dari kaldu atau stok. Jadi, pada pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang kaldu atau stok. Ini adalah tujuan pembelajaran. Intinya, pada hari ini kalian akan belajar tentang pengertian kaldu atau stok, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kaldu atau stok, macam-macam kaldu atau stok, alat-alat yang digunakan untuk membuat kaldu atau stok, prosedur pembuatan white stock dan brown stock. Dan yang terakhir, penyimpanan kaldu atau stok. Pengertian kaldu atau stok itu sendiri adalah dalam bahasa Prancis disebut fond atau dasar. Jadi untuk makanan atau hidangan yang berkuah seperti soto, bakso, rawon dan lain sebagainya, itu kaldu itu adalah fond atau dasar dari hidangan tersebut. Kaldu atau stok adalah bahan cair yang jernih yang diekstraksikan dari daging beserta sayuran. Dan 3 komponen dasar yang paling penting harus ada pada pembuatan kaldu atau stok itu adalah tulang atau daging, sayur-sayuran atau merpoik, bumbu atau seasoning. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat kaldu. Yang pertama itu ada tulang. Tulang yang digunakan itu bisa tulang sapi, sapi muda juga bisa, tulang sapi muda, ayam, dan ikan. Kemudian ada daging. Selain tulang, dagingnya juga bisa digunakan. Kata lainnya adalah broth, proses simmer daging atau unggas, yang menunjukkan bahan cair yang beraroma penuh. Kemudian adalah mirpoik. Mirpoik ini terdiri dari bawang bombay, wortel, dan seledri yang dicincang atau dipotong. Selanjutnya adalah garam. Garam ini berguna untuk mengekstraksikan flavor atau rasa dari tulang atau sari tulang atau daging itu sendiri, jadi lebih keluar rasanya. Selanjutnya adalah spice. Spice ini kata lainnya bisa disebut saset. Kalau saset ini rempah yang diikat dalam kantong, atau kantong itu seperti kantong dari teh celup, itu kan ada kantongnya, itu yang digunakan dimasukkan herb atau spice. Atau juga bisa bukit garni. Bukit garni ini herb yang segar yang diikat. Jadi hanya diikat, tidak dimasukkan pada kantong. Jadi itu perbedaannya antara saset dan bukit garni. Tapi sama-sama berasal dari rempah atau bumbu. Selanjutnya adalah produk asam. Produk asam ini seperti misalnya tomat. Tomat ini biasanya hanya digunakan untuk pembuatan brown stock agar warna dari brown stock itu lebih keluar, lebih coklat. Nah, kenapa tidak digunakan pada white stock? Karena white stock itu kriterianya harus jernih, putih. Jadi karena tomat itu bisa memberikan warna atau menebalkan warna pada kaldu, jadi hanya digunakan pada brown stock saja.
Nah, ini adalah white stock atau kaldu putih dan brown stock atau kaldu coklat. Jadi perbedaannya hanya pada proses awal tulangnya. Kalau brown stock itu tulangnya harus digosongkan pada oven. Nah, jadi asal dari warna brown pada kaldu itu ya dari tulang yang dicoklatkan itu. Nah, ini ada alat-alat untuk membuat kaldu. Yang pertama ada stock pot. Pada stock pot itu di bawahnya ada keran. Dia berguna untuk mengalirkan kaldu agar biasanya pada permukaan kaldu itu ada rempah atau lemak yang masih mengambang. Jadi keran itu berfungsi agar yang di atas itu tidak ikut larut pada saat proses penyaringan pada keran itu. Selanjutnya adalah roasting pan. Ini berguna untuk mencoklatkan tulang atau mengoven tulang untuk membuat brown stock. Nah, ini ada selanjutnya chopping board atau biasa kita kenal dengan talenan. Tentu saja fungsinya untuk alas pada saat kita memotong bahan-bahan, entah itu sayuran atau tulang atau daging atau bahkan rempah. Nah, ini adalah alat-alat untuk membuat kaldu selanjutnya. Ada bone knife, vegetable knife, dan conical strainer. Kalau bone knife ini tentunya untuk memotong tulang atau daging yang berukuran besar. Jadi kita potong menggunakan pisau ini. Selanjutnya ada vegetable knife untuk memotong sayuran atau rempah yang panjang atau yang besar. Jadi memudahkan pada saat proses pemasakan. Nah, ini ada conical strainer. Ini adalah penyaring. Jadi digunakan pada saat selesai kaldu itu di-simmer, itu kita saring menggunakan alat ini agar kaldu itu hasilnya jernih dan bersih dari lemak maupun rempah-rempah. Nah, ini ada Temicloth. Ini sama fungsinya kayak sebelumnya tadi, kayak conical strainer ya. Fungsinya juga untuk menyaring kaldu agar kaldu itu jernih. Perforated spoon. Nah, ini untuk mengangkat buih atau lemak atau rempah yang muncul pada permukaan kaldu saat di-simmer. Jadi agar tidak membuat kaldu itu keruh. Selanjutnya ini ada prosedur pembuatan stok atau kaldu. Ini adalah pembuatan white stock. Tulang yang besar dipotong menjadi 8-10 cm atau sesuai kegunaannya ukurannya. Yang penting bisa masuk ke dalam stock pot. Kemudian tulang dicuci dalam air dingin. Setelah dicuci, diletakkan pada stock pot dan tuang dengan air dingin kembali hingga tulang tertutup. Jadi harus menutupi sampai atas permukaan tulang yang paling atas pada stock pot. Itu bertujuan agar semua sari tulang-tulang itu keluar pada saat direbus. Nah, setelah itu direbus sampai mendidih. Setelah mendidih baru di-simmer atau dikecilkan apinya sambil dibersihkan buih-buih yang muncul pada permukaan. Jadi pada saat merebus itu muncullah buih-buih pada atas permukaan tulang tersebut. Jadi diambil menggunakan perforated spoon ya. Nah, setelah di-simmer baru dimasukkan mirepoix, herb, dan spice yang sudah ibu bilang tadi sebelumnya. Mirepoix itu bawang bombay, wortel, daun seledri. Nah, lalu stok itu dijaga dalam keadaan simmer pelan. Dan selama pemasakan, pastikan dibersihkan permukaan kaldu itu muncul kotoran-kotoran, entah itu dari tulangnya tersebut, lemak, maupun dari rempah-rempah yang direbus itu. Nah, untuk tulang sapi itu
itu biasanya 6-8 jam disimmernya. Tulang ayam 3-4 jam, dan untuk ikan dia lebih cepat waktunya, yaitu cuma 30-45 menit, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan tingkat kekerasan dari tulang-tulang tersebut. Setelah dimasak, pastikan langsung didinginkan untuk kemudian disimpan pada kulkas atau freezer. Dan jangan lupa ditutup wadahnya agar tidak ada kotoran yang masuk. Jadi kaldu tersebut tetap jernih dan bening. Nah, untuk brown stock sebenarnya sama saja, cuman pada awal itu tulang-tulang tidak perlu dicuci, langsung di oven pada roasting pan dengan suhu 375 derajat Celcius. Setelah coklat baru direbus seperti white stock. Ini sama saja ya. Nah, penyimpanan. Kalau penyimpanan itu dalam kulkas itu harus dengan temperatur 1-4 derajat Celcius, dapat disimpan hingga 1 minggu lamanya. Nah, kalau freezer itu tempat yang biasa kalian untuk bikin es batu, itu 3 bulan karena suhunya lebih dingin. Nah, saat menyimpan stok tuh harus benar-benar didinginkan sebelum dimasukkan pada kulkas atau freezer. Tujuannya selain agar tidak merusak kaldu tersebut, juga tidak merusak dari kulkas atau freezer tersebut, karena kan kulkas atau freezer itu tidak boleh dimasukin bahan makanan atau benda yang tajam juga panas ya. Jadi suhunya akan merusak dari suhu freezer tersebut kalau bahan makanan tersebut panas langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, untuk mempercepat proses pendinginan, stok boleh ditempatkan dalam air es. Jadi, stok yang sudah ada dalam wadah itu diletakkan di atas wadah yang berisi air es agar cepat dingin. Nah, ini seperti yang Ibu katakan, tutup kaldu untuk mencegah kotoran masuk, dan jangan lupa diberi label dan tanggal pada semua stok yang disimpan agar kita tahu masa kadaluarsa dari stok tersebut. Nah, ini adalah kriteria hasil kaldu. Yang pertama, kaldu putih. Kaldu putih itu harus jernih, bening, bersih, bebas dari lemak atau kotoran dari rempah atau bumbu yang digunakan pada saat pembuatan stok. Jadi warnanya itu harus seperti ini. Nah, itu harus bening. Begitu juga dengan brown stock. Brown stock juga harus kecoklatan seperti air teh, tapi tidak terlalu pekat gitu, hanya seperti air teh yang samar-samar. Bersih, harus bersih, jernih, tidak berminyak atau berlemak. Jadi jernih pada brown stock itu artiannya tidak berminyak dan berlemak. Selanjutnya, nah ini kenapa kok kaldu atau stok yang kalian buat jadi keruh? Nah, tandanya itu prosedur atau pembuatan stok yang kalian lakukan itu tidak benar atau tidak melalui proses yang benar seperti pada gambar yang Ibu jelaskan ini ya. Nah, kalian harus mengikuti prosedur pembuatan kaldu sesuai dengan prosedurnya agar menjadikan stok atau kaldu yang jernih, bening, dan tidak berlemak maupun berminyak. Nah, ini adalah resep kaldu atau stok. Tentunya ada tulang ayam atau sapi, mirpoik. Mirpoik itu seperti bawang bombay, wortel, dan daun seledri. Ini seleri saset ini atau juga bisa disebut dengan buket garni yang diikat. Kalau kalian tidak punya kantong yang seperti kantong teh celup, itu bisa diikat, itu namanya buket garni. Itu ada bay leaf, thyme, merica utuh, cengkeh, dan ini tentunya air dingin.
Nah, kalau brown stock sama saja, tapi ditambah dengan tomat, buah tomat atau tomato pasta. Tomato pasta itu seperti kemasannya itu kaleng seperti sarden. Biasanya ada di supermarket. Bisa dijumpai di supermarket besar. Bahannya sama saja seperti white stock ya, cuma pada proses roasting bedanya sama ada tambahan tomat atau tomato pasta. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa paham atau mengerti apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silahkan tanya saja ke saya. Untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan selalu agar tidak tertinggal pelajaran selanjutnya atau praktek-praktek, karena banyak sekali praktek-praktek di jurusan Tata Boga ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.